memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sambung kembali kepada siri pemuridan bahagian yang kedua, yaitu modul 2 yang kita panggil sebagai Christ-centered ataupun berpusatkan Kristus. Oke, berpusatkan Kristus. Katakan 2, 3, berpusatkan Kristus. Oh, tidak dengar, baru 2 orang. Oke, 2, 3, berpusatkan Kristus. Amin. Nah, jadi dalam bahasa Inggris Christ-centered yang kita ambil daripada perkataan Christ, yang pertama Christ alone, bahwa Yesus itu adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Holy Spirit, itu karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Pada minggu depan kita akan belajar tentang deeper relationship, hubungan yang makin dalam depan Tuhan, yaitu hamba Tuhan Reverend Simon Petrus akan mengajar bersama-sama dengan kita. Dan masuk yang kedua, dia akan mengajar tentang leadership, kepimpinan. Jadi pastikan pada minggu hadapan semua kita masih ada di tempat ini. Dan yang seterusnya adalah intimacy, bahwa Tuhan memanggil setiap pribadi kita membangun satu hubungan yang intim di depan Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui kuasa mesbah doa. Setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan memanggil Anda membangun mesbah doa. Amin semuanya. Yang seterusnya adalah servanthood. Katakan servanthood. Tuhan hanya memanggil orang yang memiliki hati hamba untuk memimpin. Kita bukannya satu posisi, tetapi seorang yang memiliki hati hamba untuk melayani orang lain. Amin. Kemudian seterusnya adalah touching people heart. Tuhan memanggil Anda dengan saya untuk menyentuh, untuk menjamah jiwa-jiwa di sekitar kita. Amin. Jadi pernah saya katakan, jangan terima Yesus sendiri masuk surga. Amin. Jadi kita pergi ke teman-teman kita menjangkau mereka, kita menguatkan mereka, kita menyatakan kasih Kristus kepada mereka, dan mereka kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oke, jadi kita lihat kepada yang kedua pada hari ini, yaitu Roh Kudus ataupun karya Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memanggil Anda dan saya, setiap pribadi kita saudara. Tuhan mau meningkatkan, katakan meningkatkan. Tuhan mau menambahkan kita saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang stagnasi semata-mata saudara. Tapi dia mau Anda dengan saya mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2 minggu yang lalu kita belajar saudara, Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kita. Tapi bukan sampai di sana saja. Tuhan membawa kita untuk apa? Mengalahkan pencobaan, mengalahkan kedagingan kehidupan kita. Tapi untuk melakukan ini saudara, Anda dengan saya tidak mampu. Kita hanya memerlukan, sangat dalam, sangat dasar, ada satu kemauan, ada satu kelaparan yang paling dalam saudara. Untuk kita memerlukan kuasa Roh Kudus Tuhan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin saudara. Nah, jadi bagian yang pertama kita lihat pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi kita ada Allah Tritunggal yang saya tidak sentuh banyak pada hari ini saudara, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan saudara. Maka dia adalah ilahi sepenuhnya. Sebagaimana kita mempercayai Bapa, mempercayai Anak itu Yesus Kristus, demikian juga kita mempercayai Roh Kudus. Jadi Yesus sudah bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sekarang dia sudah mencurahkan rohnya saudara. Dan sekarang roh itu diam di dalam hati kita. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka Roh Kudus itu adalah kekal selama-lamanya di dalam kehidupan Anda dengan saya. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin saudara. Jadi kita bukannya berjalan seorang diri, kita bukannya hidup membangun seorang diri saudara. Tapi Tuhan memberikan seorang pribadi, seorang penolong dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan rohani kita. Dan Roh Kudus itu adalah maha hadir, omnipresent. Di mana-mana dia berada saudara. Dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita mengalami masalah yang berat, dalam keadaan kita tidak menentu, dalam keadaan hidup kita tidak ada lagi harapan, dia ada di sana. Mau memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Dan dia adalah maha mengetahui
Saya tidak kenal Anda semua, mungkin kita bertemu keluar masuk gereja setiap minggu, saudara. Tapi yang lebih mengetahui Anda itu adalah apa, saudara? Roh Kudus, dia mengetahui diri Anda. Rahasia yang paling dalam saya tidak mengerti, tapi Roh Kudus mengerti Anda. Amin, saudara. Kemudian dia adalah Maha Kuasa. Yang sesuatu lebih pada hari ini, saudara. Karena dia Maha Kuasa, saudara. Maka dia tinggal dalam diri Anda dengan saya pada hari ini. Untuk apa? Supaya Anda dengan saya berkuasa mengatasi semua permasalahan, mengatasi semua serangan, mengatasi semua cabaran pencobaan yang kita lalui. Apalagi dalam waktu endemik ini, saudara. Kita sedang berada dalam persediaan, fase persediaan dalam kehidupan kita yang masih tidak menentu. Kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus empower, Roh Kudus mengupayakan kita dengan kuasanya yang dahsyat. Amin semuanya, saudara. Tapi problem dalam kehidupan kita adalah kita orang Kristen, tapi Roh Kudus kita tinggal di rumah, saudara. Pada hari ini mari kita belajar. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu 24 jam, setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Amin semuanya, saudara. Maka Roh Kudus itu adalah pribadi. Karena dia pribadi, saudara, maka dia memiliki pengetahuan. Jadi saya letakkan banyak firman Tuhan pada hari ini. Dan Anda akan mendapat nota ini pada minggu ini, saudara. Karena dia pribadi, saudara, maka dia ada pengetahuan yang paling dalam tentang Allah. Paling dalam tentang segala penciptaan yang ada. Dalam masa depan kita, dalam kehidupan kita. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Apa yang akan ada tempuhi, saudara. Maka untuk mengetahui hari ini, kita harus melekat dengan Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, dia memiliki pikiran. Amin semuanya, saudara. Dia pribadi. Maka setiap hari saya berkata kepada Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus. Apa yang saya perlu buat hari ini? Pimpin saya pada hari ini, Roh Kudus. Berikan saya pikiran yang daripada Tuhan. Yang ketiga, dia boleh bersedih dan berduka. Maka di dalam ibadah, di dalam kehidupan kita, saudara, ada bahagian-bahagian kita melukakan hati Roh Kudus. Pada hari ini mari kita kembali, saudara, menyadari ada satu pribadi yang Tuhan letakkan dalam diri kita, yang mengenal saat kita gembira, saat kita sukses, saat kita terjatuh hati kita dalam kehidupan kita, saudara. Dia ada di sana. Dia menangis bersama Anda. Dia bersedih bersama Anda. Tujuannya satu, membangkitkan kehidupan kita semula. Dia memiliki perasaan, katakan perasaan, saudara. Maka karena dia memiliki perasaan, saudara, maka dia mengerti dalam ibadah, dalam kehidupan kita, bila kita acuh tidak acuh, bila kita bersungguh-sungguh, bila kita sepenuhnya melayani Tuhan. Saya mau tanya Anda pada hari ini, kalau anak Anda memberikan sesuatu yang luar biasa, bersungguh-sungguh, tapi salah ilustrasi ini. Karena ramai anak muda di sini tidak ada anak lagi. Ya, ini contoh dialah. Apa hati seorang bapa? Dia gembira, dia luar biasa. Amin. Son, you do the best today. Engkau membuat yang terbaik pada hari ini. Demikian Roh Kudus, saudara. Dia melihat sama ada kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Sama ada kita membawa hidup kita semakin hari semakin benar di depan Tuhan. Yes, anak saya yang luar biasa. Saya ada di sini membantu engkau pada hari ini. Dia mengetahui kehidupan kita. Dia ada perasaan, saudara. Dengar baik-baik pada hari ini. Selalu orang tanya saya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Tidak pernah suara Tuhan itu palsu. Kalau engkau mendapat pernyataan daripada Tuhan, firman daripada Allah, ada suara roh yang mendorong engkau setiap hari, setiap masa, saudara. Itu adalah suara Tuhan. Masalah kita adalah kita tidak meresponi suara tersebut. Amin semuanya. Jadi perbendaharaan kehidupan Kristen, sebagaimana kita belajar 2 minggu yang lalu, adalah tentang ketaatan. Maka Roh Kudus sentiasa bekerja dengan obedience, dengan ketaatan, saudara. Dan dia memiliki kehendak. Bukan kehendak saya, bukan kehendak Anda, tetapi kehendak Tuhan. Amin semuanya. Hai Ardi, bangun pukul 12 malam berdoa. Bangun, tidur lagi. Hai, bangun pukul 6 pagi berdoa. Bangun pukul 4 pagi membaca firman Tuhan.
Karena Tuhan itu ada kehendaknya sendiri. Dia mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin semuanya saudara. Jadi pada hari ini Roh Kudus itu adalah pribadi. Katakan pribadi saudara. Mari kita mengenalnya pada hari ini. Bila dia pribadi saudara. Dan dia juga adalah Tuhan. Maka Anda semakin hari mau mengasihi dia. Amin semuanya saudara. Maka Anda mau mencintai dia setiap hari. Roh Kudus jangan tinggalkan saya. Keluar masuk saya daripada rumah bila saya membuka pintu kereta, pintu rumah saya pada hari ini. Engkau memimpin hidup saya. Amin semuanya saudara. Karena Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Setiap langkah kita, tidak pernah dia meninggalkan langkah kita. Tatkala langkah itu paling buruk kita ambil saudara. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Karena dia adalah pribadi. Maka apa pekerjaan Roh Kudus saudara? Banyak di sini tapi saya tidak sentuh semua. Yang pertama yang saya mau bawa kita adalah yang kedua. Dia memperkasakan tentang kelahiran Yesus di bumi ini saudara. Apa maksudnya di sini? Roh Kudus sendiri yang memampukan Maria melahirkan Yesus saudara. Yesus itu adalah Tuhan 100% dan juga 100%-nya manusia saudara. Dan dia memerlukan Roh Kudus. Apabila Yesus mau mulai melayani, dia dibaptis. Kemudian Roh Kudus turun daripada sorga seperti burung merpati. Terbang di atas dan masuk ke bahu Yesus saudara. Dan suara daripada atas berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada hari ini saudara. Suara yang sama, perkataan yang sama juga terjadi dalam setiap pribadi kita. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan satu kali lagi, satu kali saja Yesus mengatakan, Bapa mengatakan ini kepada Yesus saudara. Tetapi sepanjang perjalanannya sampai ke Gunung Golgota, sampai ke salib saudara, Bapa mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada hari ini saudara, pekerjaan Roh Kudus, tatkala Anda mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pekerjaan ini sedang bekerja saudara. Pekerjaan ini bekerja daripada satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Pekerjaan Roh Kudus ini dinyatakan daripada satu peringkat kepada satu peringkat, supaya Anda dengan saya semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Jadi Anda tidak dibiarkan yatim piatu, Anda tidak dibiarkan lemah, Anda tidak dibiarkan mengalami tekanan yang berat saudara. Tuhan memberikan kemampuan kepada Anda untuk bangkit dengan apa saudara? Pekerjaan Roh Kudus. Kau bangun pada pagi ini, itu adalah pekerjaan Roh Kudus saudara. Memberikan tenaga kekuatan bagimu beribadah pada hari ini. Engkau memuji nama Tuhan saudara. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Engkau berhadapan dengan masalah, engkau berkata Tuhan tolong saya. Dan Tuhan menolong engkau, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi masalah kita selalunya memberikan kebijaksanaan ini kepada kebijaksanaan manusia saudara. Mulai hari ini mari kita berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kebijaksanaan, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin semuanya saudara. Nah yang keempat, dia terlibat dalam regenerasi, perjanaan semula. Yang saya mau sentuh pada hari ini saudara, kita sudah menerima Yesus, kita sudah berjalan di dalam pelayanan, kita sudah berjalan di dalam keluarga, tapi hari ini Tuhan mau regenerasi. Dia mau menjana hidup Anda semula saudara, menjadi pemimpin yang baru, menjadi orang yang baru, diurapi oleh Tuhan semula saudara. Bukan seperti sebelum ini lagi. Kita berada di dalam musim yang sangat berat. Kita berada di dalam musim yang tidak menentu saudara. Kerap kali apa yang terjadi, Tuhan mengajar saya, jangan salahkan keadaan. Mari kau belajar satu langkah demi satu langkah di depan Tuhan. Karena Tuhan sedang menjana kehidupanmu. Tuhan sedang regenerasi kehidupanmu. Bukannya ke belakang, tapi ke depan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Dia mau melipat gandakan pekerjaanmu, melipat gandakan karuniamu, melipat gandakan tentang apa yang sedang terjadi di dalam rumah Tuhan. Dia melihat semuanya ini saudara. Dan dia tidak mau melihat gerejanya jatuh, gerejanya kalah, gerejanya tidak ada kuasa. Dia mau regenerasi gerejanya supaya mengalami kekuatan kuasa daripada Allah. Amin semuanya saudara. Dan pada hari ini khusus untuk Anda dengan saya, dia mau melipatkan Anda.
Dia mau menggandakan Anda. Apa yang tidak pernah Anda pikirkan selama ini. Apa yang Anda merasakan selama ini, saya melayani seperti ini. Anda mulai apabila selepas 2 tahun pandemik yang ada, saudara. Anda mulai melihat ke belakang, kenapa saya tidak seperti dulu lagi. Tuhan mau mengajar kita pada hari ini. Kita tidak bergantung pada pengurapan masa lalu. Kita tidak bergantung kepada pengalaman pada masa lalu. Puji Tuhan, itu mengajar kita. Tapi hari ini saudara, Tuhan membawa Anda dengan saya regenerasi. Katakan regenerasi. Pencanaan semula. Dia mau mencipta Anda. Dia mau membentuk Anda semula. Persepsi yang baru. Perspektif yang baru. Pengurapan yang baru. Cara pandang kita dalam rumah Tuhan. Cara pandang kita dalam bergereja. Cara pandang kita melihat dunia luar, pekerjaan kita. Cara pandang ini diubah oleh Tuhan, saudara. Untuk apa? Karena dia sedang melakukan pekerjaannya di setiap pribadi kita. Yang ketiga saya mau sentuh di tempat ini. Ayat ke-8, dia juga sumber semua karunia rohani kita. Membolehkan kita melayani Tuhan. Pada hari ini saudara, engkau mungkin berkata, saya tidak boleh melayanilah pastor. Saya tidak boleh buat inilah, buat itu. Tapi dalam ayat ini pada hari ini, dia adalah sumber. Katakan sumber saudara. Maka pada hari ini mari jemaat Tuhan, setiap pribadi kita hari ini, kita kembali kepada sumber kekuatan ini saudara. Kita tidak kembali kepada manusia, kepada karunia yang Tuhan bagi kepada kita. Tapi sumbernya itu Roh Kudus Allah itu sendiri. Memberikan satu hadiah dalam kehidupan kita. Memiliki karunia ini untuk apa? Melayani. Melayani itu apa saudara? Mengalirkan kuasa Tuhan. Kita bukannya melayani untuk melakukan tugas. Itu adalah duniawi. Yang ada untuk kita mengalirkan kuasa Tuhan. Bila saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah rohmu menginsafi semua yang mendengar firman Tuhan. Bila kita bermain musik, saya mengalirkan kuasa Tuhan. Bila saya memimpin pujian, saya mengalirkan kuasa Tuhan. Bila saya berjabat tangan dengan orang lain, Tuhan memberkati kau. God bless you. Saya mengalirkan kuasa Tuhan. Amin saudara. Maka pada hari ini, Tuhan mau melakukan sumber ini. Tuhan mau mengalirkan sumber ini semula saudara. Dalam setiap pribadi Anda. Nah bagaimana kita melakukannya pada hari ini? Kita memerlukan baptisan Roh Kudus. Katakan 2, 3, baptisan Roh Kudus. Jadi pada hari ini saudara, saya berdoa sepanjang 10 hari yang lalu untuk hari ini. Dan saya sangat-sangat berdoa. Tidak ada satupun yang tertinggal pada hari ini saudara. Semua Anda menerima baptisan Roh Kudus daripada Tuhan. Amin semuanya saudara. Karena Tuhan sedang upgrade. Katakan upgrade saudara. Dia mau meningkatkan kehidupan kita. Waktu ini kau melayani seperti Tuhan, dengan Tuhan, melayani Tuhan seperti ini. Dia mau upgrade engkau pada minggu, tahun, bulan-bulan yang akan datang saudara. Engkau menjadi lebih perkasa, lebih berwibawa, berani di tempat ini. Amin semua saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Engkau mulai bernubuat berkata, hari ini Tuhan berkata, terjadi kesembuhan di tempat ini. Siapa yang percaya katakan amin semuanya. Yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Engkau mulai memperkatakan semuanya. Amin saudara. Amin semuanya. Siap pada hari ini terima baptisan Roh Kudus daripada Tuhan. Amin saudara. Selama ini kau mungkin tidak mengerti. Engkau dengan kekuatanmu, dengan sijilmu, dengan degree, dengan master degree, dengan PhD-mu sekali. Itu tidak berguna tanpa baptisan Roh daripada Allah. Amin saudara. Amin semuanya saudara. Karena Tuhan mau kita berjalan di dalam kuasa Roh Kudusnya. Gereja ini tidak boleh berfungsi saudara tanpa Roh Kudus daripada Tuhan. Nah pada hari ini yang pertama, seketika kita menerima Yesus saudara, Roh Kudus diam dalam diri kita. Katakan diam. Jadi setiap pribadi kita yang menerima Yesus pada hari ini, engkau memiliki Roh Kudus. Katakan Roh Kudus saudara. Ada Roh Kudus yang dimeteraikan oleh Tuhan. Sebagai satu cincin meterai. Tuhan berkata kepada Zerubabel saudara. Di sini terjadi satu pengurapan khusus dalam dirimu. Bahwa engkau dicipta, engkau ditandai. Engkau milik kerajaan Allah. Apabila membicarakan tentang baptisan Roh Kudus. Tuhan sedang membicarakan tentang kingdom of God.
kerajaan Allah, saudara. Maka warga negara setiap pribadi kita itu adalah warga negara kerajaan. Apabila dikatakan kerajaan, engkau memiliki kuasa dan otoriti. Engkau tangkap ini pada hari ini. Katakan 2, 3, kuasa dan otoriti. 2, 3, kuasa, otoriti. Maka baptisan Roh Kudus ini, saudara, Tuhan memanggil gerejanya. Kita membangun kerajaan. Kita bukannya membangun satu bangunan pelayanan, bangunan ministry dan sebagainya. Kita membangun kerajaan Allah yang memiliki kuasa dan otoriti. Itulah sebabnya baptisan Roh Kudus ini diberikan kepada setiap pribadi kita dengan kapasiti yang sama. Amin semuanya, saudara. Bukan karena saya pastor, pengurapan saya 10, bukan, saudara. Semuanya yang diberikan sama rata. Amin semua. Termasuk anak saya Zoe, termasuk Ruth, saudara. Yang kecil itu. Urapan dalam dirinya sama dengan urapan yang ada di dalam diri saya. Amin semuanya, saudara. Tapi kalau Anda dengan saya tidak berfungsi, jangan biarkan Ruth dengan Zoe mendoakan kita, saudara. Amin semuanya, saudara. Karena kapasiti rohnya sama. Mengerti pada hari ini. Mengerti, saudara. Jangan engkau berkata, Tuhan saya tidak ada apa-apa. Tuhan saya banyak masalah. Masalah itu maksanya Tuhan bekerja. Amin, saudara. Makin banyak masalah, makin banyak kemuliaan. Makin banyak masalah, makin banyak campur tangan kuasa dan otoriti Roh Kudus Tuhan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Tapi masalah kita guna roh kuda. Kita guna kuda-kuda manusia, saudara. Mari pada hari ini kita benar-benar berkata kepada Tuhan. Tatkala saya menerima baptisan Roh Kudus pada hari ini, Tuhan, saya mulai berkarya dalam kerajaan Allah. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Kerajaan Allah ini membawa saya berfungsi, memiliki otoriti, memiliki kuasa, mengalahkan semua yang ada dalam hidup saya. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita. Walaupun Roh Kudus diam dalam kita, saudara, tidak bermakna kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa, pastor? Nah, pada hari ini, saudara, banyak kita menafikan hari ini. Kita melayani dengan kekuatan manusia. Kita bekerja dengan kekuatan manusia. Kita membangun dengan kekuatan manusia. Kita melayani, kita membangun gereja dengan kekuatan manusia. Benar ada Roh Kudus, tapi tidak bermaksud Anda dengan saya dipenuhi. Mari kita lihat pada hari ini. Apa itu dipenuhi, saudara? Nah, baptisan Roh Kudus kita lihat di sini. Yang pertama, pembaptisan Roh Kudus adalah apabila kita tenggelam. Katakan tenggelam. Oke, saya coba guna perkataan yang senang dia mengertikan. Siapa takut air di sini angkat tangan? Jadi Anda tidak mengerti perkataan tenggelam. Oke, ada yang takut air? Oke, semua kita berani sudah pergi ke air, amin. Jadi kita ditenggelamkan dalam apa? Dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus memiliki kita. Daripada kita memiliki Roh Kudus. Boleh paham di sini, saudara? Saya ada satu kolam renang yang besar. Kemudian saya mengambil satu titik air. Boleh saya buat ilustrasi ini. Satu titik air itu saya masukkan di dalam kolam itu. Dan satu titik air itu berada di dalam kolam tadi, saudara. Jadi kolam itu ibarat Roh Kudus. Satu titik air itu adalah Anda dengan saya. Ditenggelamkan, diserapkan. Kemudian kolam itu memiliki Anda, memiliki saya, memiliki Anda, saudara. Maka apabila Roh Kudus memiliki kita, maka dia beroperasi dalam hidup kita. Boleh mengerti pada hari ini, saudara? Boleh paham di sini? Jadi pada hari ini, mari kita berdoa di depan Tuhan. Termasuk yang sudah berbahasa roh. Saya akan sentuh nanti, saudara. Rasul Paulus dibaptis 4 kali. Di dalam Alkitab. Nah, pada hari ini, Tuhan mau melakukan hal yang sama dalam hidup kita.
Tuhan sedang membaptis kehidupan kita pada hari ini saudara. Saya tidak boleh menggunakan pengurapan, menggunakan otoriti pengalaman sebelum pandemik yang lalu untuk masuk kepada era dan musim yang baru ini saudara. Saya dahaga di depan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, berikan saya satu paradigma pengurapan kuasa yang baru untuk menjalani satu musim yang baru ini. Amin saudara. Apalagi setiap pribadi kita saudara. Setiap kita memerlukan baptisan roh yang baru. Untuk memimpin pujian, menyampaikan firman Tuhan, untuk bekerja, untuk menjadi seorang bapa, untuk menjadi seorang ibu, untuk melayani teman-teman kita. Kita memerlukan baptisan roh yang baru. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Nah, mari kita lihat pada hari ini. Nah, tujuan baptisan roh ini, saya sentuh yang ini miskin masa lagi ayah. Selalu masa cemburu. Baca sama-sama 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk bersaksi. Jadi baptisan Roh Kudus adalah untuk tujuan melayani. Sekali lagi saya ulang. Apa definisi melayani? Melayani bukannya mengambil tugas. Melayani adalah mengalirkan kuasa Allah. Katakan mengalirkan kuasa Allah. Engkau berada di posisi kerajaan Allah. Memiliki otoriti, memiliki kuasa saudara. Dan engkau mengalirkan otoriti tersebut. Engkau mengalirkan kuasa tersebut. Tapi soalannya pada hari ini. Apa yang engkau alirkan kalau tong itu kosong? Ataupun tong itu berisi. Tetapi tidak ada apinya. Ataupun tong itu ada isi, tapi airnya beku. Ataupun tong itu ada isi, tapi airnya sejuk. Hanya tong yang panas, hanya tong yang menyala-nyala, yang mengalirkan kehadiran Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Jadi izinkan saya buat ilustrasi ringkas pada hari ini. Semua kita suka minum Milo dan Nescafe 3 in 1, amin saudara. Siapa mau ambil 3 in 1? Ambil ais. Campur 3 in 1 dengan ais. Jadikah itu kopi, jadikah itu Milo saudara? Tidak jadi. Lebih baik makan saja begini saudara. Anda perlu ambil apa? Air panas. Kemudian campur 3 in 1 dalamnya. Ataupun Milo dalamnya. Kemudian Anda perlu apa? Goncangnya semula. Kemudian baru Anda minumnya saudara. Setiap urapan yang ada dalam dirimu pada hari ini. Yang panas ini. Kalau dibiarkan panas begitu tanpa digoncang, itu tidak akan mengalir saudara. Maka Anda harus digoncangkan. Amin semuanya saudara. Bagaimana digoncangkan saudara? Anda harus melayani. Tidak pernah saya mau tanya perempuan pada hari ini. Siapa perempuan di sini? Wah, make up semua guna make up yang paling cantik, paling mahal di dunia. Kemudian message kawan, oke, sorry saya sudah make up, saya mau tidur. Tidak ada. Guna make up, guna pakaian yang paling cantik, tidur saudara. Anda pergi keluar, wah, sayalah yang paling cantik di bumi ini. Amin saudara. Amin semua, engkau confident saudara. Sama juga dengan lelaki. Jadi Tom Cruise, bukan Tom Cruise saudara, Tom Cruise. Kita bukannya sembunyi. Menjadi apa? Menjadi hero. Kita bukannya sembunyi, saudara, tapi kita keluar menjadi hero. Amin semuanya saudara. Nah, jadi Tuhan mau pada hari ini, setiap urapan ini harus panas adanya. Kemudian digoncang. Bagaimana dia digoncang saudara? Dia harus melayani. Bagaimana melayani? Mengalirkan kuasa Allah. Yang mengerti, yang percaya, engkau tangkap ini pada hari ini. Amin semuanya saudara. Maka bagaimana kita melayani saudara? Kita melayani pada hari ini. Kita baca sama-sama 2-3. Memberdayakan, mengupayakan siapa saudara? Orang percaya melayani dalam kuasa Tuhan. Jadi mulai pada hari ini kita melayani dalam kuasa Tuhan. Untuk apa saudara? Yang pertama adalah untuk jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa saudara. Yang kedua untuk apa? Untuk tubuh Kristus. Jadi pada hari ini saudara, bagaimana kita membentuk, bagaimana kita memulakan, bagaimana kita menggoncangkan, bagaimana kita stirring the spirit saudara.
Yang pertama, engkau harus memiliki passion. Katakan passion, saudara. Apa itu passion, ya saudara? Mari kita lihat pada hari ini. Yang terlalu kuat dalam dirimu, yang memandu hidupmu, terlalu menguasai perasaanmu atau keyakinanmu. Passion saya pada hari ini mau melayani pelajar-pelajar. Passion saya pada hari ini mau membangkitkan musik semuanya ini. Tatkala itu dimainkan, semua orang akan rebah dalam hadiran Tuhan. Amin, saudara. Passion saya pada hari dalam multimedia, orang melihat media saja dia bertobat di depan Tuhan. Amin, saudara. Media ini, saudara, dunia lebih baik daripada kita. Tapi apa bezanya media kita dengan media dunia? Orang lihat, orang bertobat, saudara. Amin. Nah, pada hari ini, apa passionmu pada hari ini di depan Tuhan? Kalau passionmu pada hari ini, kau mau bermain musik ini, saudara, kau berkata kepada Tuhan, mulai hari ini, melalui musik ini saya akan melayani Tuhan, saya dibangunkan oleh Tuhan. Dan setiap musik ini akan menyembuhkan setiap orang. Ada seorang penari rebana, passionnya adalah setiap kali dia menari di depan Tuhan, orang akan melihat dia dan orang itu akan menari dan orang itu akan disembuhkan. Luar biasa, saudara. Dan saya pernah melihat hari itu dengan mata saya sendiri. Semua rebah dalam hadirat Tuhan tatkala mereka menari, saudara, dan mereka dipulihkan, mereka disembuh oleh Tuhan. Itu namanya passion. Tetapi passion tanpa compassion tidak cukup, saudara. Maka Anda dengan saya perlukan passion dan compassion. Amin semuanya, saudara. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, saudara. Jadi tatkala kita melayani, saudara, dengan kuasa dan otoriti daripada Tuhan, mengalirkan kuasa Tuhan, maka Roh Kudus ini, saudara, dia adalah Allah, dia adalah kasih. Maka kasih ini mengalirkan passion dalam diri kita, sehingga kita juga memiliki compassion, untuk belas kasihan. Untuk apa, saudara? Kita baca di sini. Kesadaran simpati kasih yang sangat dalam kepada kesusahan orang lain, dengan keinginan untuk mengurangkannya, meringankannya. Kita mulai mau membantu orang lain. Amin, saudara. Kau tidak pernah boleh melayani di mimbar ini, tapi tidak pernah menyentuh jiwa orang lain. Saya kenal seorang worship leader terkenal di Indonesia. Dia adopsi anak-anak yatim piatu, saudara. Dan dia melayani mereka satu persatu. Kita nyanyi lagu dia di mimbar. Tapi secara pribadi saya tanya dia. Kami tanya dia, saudara. Dia kata, bagaimana, saudara? Kau melayani di mimbar, jangan lupa untuk melayani jiwa-jiwa. Tatkala engkau menyentuh jiwa-jiwa, maka lagu yang kau nyanyikan itu akan berkuasa. Karena passion itu mengalir, karena kuasa itu mengalir daripada hidupmu. Apa yang kau bicarakan, saudara, itu yang kau sudah lakukan. Amin semuanya pada hari ini. Nah, pada hari ini, saudara, saya berdoa setiap pribadi kita mulai melayani. Amin, saudara. Karena itu adalah kegerakan daripada Tuhan. Passion dan compassion daripada Tuhan. Mari kita baca sama-sama 2-3. Pembaptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus yang sudah berdiam dalam diri Anda untuk tujuan membina dan memperkasakan Anda untuk pelayanan ataupun melayani. Amin semuanya. Oke, baptisan Roh Kudus dibuktikan melalui berkata-kata dalam bahasa lidah. Sekali lagi, kena masa cemburu, saudara. Apa tanda-tandanya, saudara? Banyak agiu. Dan saya sudah rujuk senior pastor kita, saudara. Dan ini adalah nota daripada senior pastor kita. Nah, pada hari ini, saudara, salah satu tanda-tanda awal orang itu kepenuhan Roh Kudus, dia berbahasa lidah, dia berbahasa baru. Boleh mengerti di sini pada hari ini? Jadi saya tidak akan pergi panjang di sini. Nah, pada hari ini, saudara, banyak contoh-contoh di kisah para rasul semasa Pentakosta, revival di Samaria, pertobatan Saulus setelah 3 hari dia buta, kemudian ditumpang tangan ke atas dia. Dikatakan di dalam Alkitab dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian oleh dalam peristiwa Cornelius dan juga dalam orang-orang percaya di Efesus, saudara. Apabila disampaikan oleh firman Tuhan
Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya 12 orang daripada mereka. 12 orang ini mengubah keadaan di Efesus, saudara. Hanya 12 orang. Nah, pada hari ini, apa dia berkata dalam bahasa roh? Yang pertama, banyak saudara, tapi pada hari ini saya mau titipkan ada 3 poin. Yang pertama adalah bahasa roh berkomunikasi terus kepada Tuhan. Engkau berkata-kata terus kepada Tuhan. Pengalaman saya ada 3 perkara yang saya belajar dalam berbahasa roh, saudara. Yang pertama, saya berkata-kata seperti ini. Tapi saya menggunakan bahasa roh. Semasa saya berjalan, kasatara basaka baba. Oh, apa sekirian talabasakara. Tuhan, apa ada di sini Tuhan? Karabasakara baba. Saya bercakap. Yang kedua, saya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Nah, yang ketiga, ada tempat Tuhan berkata, mulai hari ini kau bersefaat bagi Tuhan. Di tempat ini untuk melakukan peperangan rohani. Saya tidak mengerti. Oh sahababa kitirian torobo sakarababai. Oh sahababa kirian torobo sakaraba. Mari malaikat Tuhan. Mari perlengkapan senjata Allah. Ada di tempat ini pada hari ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya berkomunikasi kepada Tuhan. Dan setiap perkara ini ada di dalam setiap pribadi kita. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Termasuk Louis, termasuk Zoe, saudara. Amin, saudara. Jangan biarkan mereka berdiri, mereka berbahasa roh di tempat ini. Kalau kamu tidak mau bersuara, kata Yesus, biar bayi-bayi ini menyanyikan pujian-pujian bagiku. Kata Alkitab, saudara. Karena saya sudah melihat ini dengan mata kasar saya. Semasa kami melayani di Belaga, datang kanak-kanak kecil. Semasa kami menyembah Tuhan guna gitar kapuk. Bukannya 6 string, 4 string. 2 string putus, saudara. Semua mereka menyembah Tuhan. Kemudian satu persatu nangis dan nangis dan nangis dan nangis. Kemudian mereka berbahasa roh, saudara. Yang Tuhan melihat begini saja. Mereka rebah satu persatu. Berbahasa lidah satu dengan yang lain. Amin, saudara. Dan Tuhan sedang melakukan hal ini. Yang kedua, membangun manusia roh. Katakan membangun manusia roh. Nah, ini yang Tuhan sedang lakukan di tempat ini pada hari ini. Tuhan sedang membangun setiap pribadi kita yang percaya. Katakan amin, saudara. Amin, mari kita beri tepukan yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan membangun rohmu, saudara, dia membangun kepada perkara yang besar. Karena roh itu adalah roh yang besar. Dia bekerja untuk kerajaan Allah. Dia bukan bekerja untuk bangunan gereja, bukan pelayanan dan apa yang Anda lakukan, saudara. Dia bekerja untuk otoriti kerajaan. Maka apabila engkau mengambil dia, membangun rohmu, saudara, untuk membangun satu kerajaan. Dan nama kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Maka untuk menyuarakan tentang kerajaan, saya sangat saudara, ada satu kegentaran, saudara. Yang ketiga, berdoa dan bersyafaat. Nah, Tuhan memberikan karunia gift ini kepada Anda, saudara, untuk bersyafaat. Katakan bersyafaat, saudara. Engkau tidak tahu bagaimana berdoa. Kadang saya bangun malam, saya berdoa, memberikan nama Anda pribadi kepada pribadi. Ada yang saya message, ada yang tidak, saudara. Ada sesuatu yang saya doakan. Dan selalu saya berdoa untuk hari yang kedua. Membangun manusia rohmu. Amin, saudara. Engkau dibangunkan. Engkau dikuatkan dalam Tuhan. Nah, bagaimana ini terjadi baptisan Roh Kudus untuk semua orang pada hari ini. Nah, bagaimana saya menerima baptisan Roh Kudus. Saya minta musik kami tempat. Nah, mari kita bersiap pada hari ini. Berikan masa untuk Roh Tuhan bekerja. Yang pertama, saudara, bagaimana saya menerima baptisan Roh Kudus. Yang baru dan yang sudah berbahasa roh. Karena saya percaya pada hari ini Tuhan mau mengurapi engkau kembali. Seperti Pak Petrus, urapan pertama, urapan kedua, urapan ketiga, urapan keempat. Amin semua, saudara. Yang pertama, Anda mesti mahukannya. Saya membuka pipe hati ini, saudara. Tuhan, urapi saya. Amin. Kemudian Anda akan membuka mulut Anda, saudara.
Engkau bukan berbahasa Malaysia, bukan berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Inggris, berbahasa dusun, lun bawang, kelabit kenya, Iban dan sebagainya. Engkau berbahasa baru. Amin. Tetapi kalau engkau suku dusun, tiba-tiba engkau berbahasa lun bawang, itu luar biasa pada hari ini. Dan engkau orang kelabit, tiba-tiba berbahasa Kadasan hari ini, itu luar biasa. Dan luar biasa lagi saudara, engkau suku daripada Malaysia, tiba-tiba berkata Korea, berkata Jepun pada hari ini. Itu luar biasa. Amin semuanya saudara. Bahasa-bahasa baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, katakan minta. Katakan minta. 2, 3 minta. Oke, bahasa Inggris dia seek saudara. Ataupun minta. Nah minta ini saudara, itu bukannya saya minta buku, saya minta makanan, saya minta ini, saya minta itu. Bukan saudara. Minta ini kau berada di posisi kerajaan Allah. Tuhan kau lakukannya sekarang juga saya minta. Kalau kau tidak lakukan biar saya mati Tuhan. Itu dia punya roh saudara. Itu maksud minta ini di sini. Saya harus mendapatnya. Saya tidak akan keluar daripada bangunan gereja ini selagi saya tidak dapat hari ini. Itu maksud minta di sini saudara. Amin saudara. Saya tidak akan berhenti berdoa selagi seluruh keluarga saya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya minta. Itu maksud minta di sini saudara. Bukannya minta bagi roti, ya thank you, bukan itu ya. Bukan itu. Mintanya pada hari ini, Tuhan selamatkan suku bangsa saya. Kalau tidak biar saya mati. Tuhan biar kau lakukan yang ajaib di tempat ini. Biar semua yang saya miliki tidak ada, tapi saya mau engkau melakukannya di tempat ini. Maka itu maksud minta saudara. Jadi pada hari ini, bagaimana engkau mau minta hari ini saudara? Tuhan akan mencurahkannya sekali lagi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hadiah. Katakan hadiah saudara. Setiap orang yang meminta, Tuhan akan bagi hadiah. Amin saudara. Jadi karena dia hadiah, dia percuma. Katakan percuma saudara. Jadi pada hari ini Tuhan memenuhi Anda dengan Roh Kudus-Nya. Berseru-seru dan merendahkan diri, menyerah kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa hadiah ini untuk kita. Tetapi pada hari ini kalau Anda menjadi orang percaya, dan itu adalah kuasa Tuhan, dan itu adalah percuma. Saya mau tanya Anda pada hari ini, siapa yang tidak mau terima hadiah, angkat tangan. Semua mau terima hadiah. Oke, pastikan ada balance lagi Mother's Day, tolong bagi semua hari ini. Ada di dalam sana. Oke, semua kita semua mau menerima hadiah. Amin. Yang seterusnya, terimalah baptisan Roh Kudus ini dengan penuh kesyukuran. Amin semuanya saudara. Mungkin kita nyanyikan lagu yang lain. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri semua. Saya menutup di tempat ini pada hari ini. Ada beberapa slide lagi saudara, tapi saya tidak sambung. Pada hari ini mari kita berkata kepada Tuhan, penuhi hidup saya kembali. Saya sambung message yang berikutnya pada hujung bulan ini saudara, dalam bahagian kedua. Oh terima kasih Tuhan. Pada hari ini saudara, saya berdoa setiap pribadi kita membuka hati kita, membuka hidup kita, menerima pada hari ini. Jangan lihat kiri dan kanan, jangan lihat ke depan ke belakang. Hari ini kau mulai berkata kepada Tuhan. Yang pertama engkau mau, engkau rindu. Yang kedua engkau minta pada hari ini. Yang ketiga engkau berseru-seru kepada Tuhan. Yang keempat engkau merendahkan diri. Yang kelima kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengurapi Anda. Bagi yang sudah berbahasa roh, engkau terima ada 4 pengurapan seperti Petrus. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat pada hari ini. Yang engkau mungkin tidak mengerti, yang saya pun tidak mengerti. Apabila satu tengah malam Tuhan melawas saya berkata-kata dalam bahasa yang baru yang tidak saya mengerti. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang melakukan hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini saudara.
Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Yes, God. Yes, kami dengan minyak baru. Oh, terima kasih. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sementara musik dimainkan, saya mengajak kita semua menutup mata dalam nama Yesus pada saat ini. Dan semua kita mengangkat tangan di depan Tuhan. Haleluya, haleluya pada saat ini. Terima kasih. Yes, God, yes, God. Saya tahu ramai yang baru pada hari ini, dan mungkin engkau pertama kali mendengar firman ini. Tapi izinkan Roh Kudus bekerja tanpa batas. Izinkan Roh Kudus berkarya pada hari ini. Kita semua angkat tangan di depan Tuhan. Engkau tutup matamu di depan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan kemudian saya akan berdoa. Dan setelah saya berdoa, engkau membuka mulutmu. Dan perkataan-perkataan baru mengalir dalam mulutmu pada saat ini. Jangan berbahasa bahasa biasa engkau biasa dengar, tetapi bahasa baru daripada Tuhan. Amin semuanya, mari kita siap di depan Tuhan. Haleluya, berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di
tembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Haleluya, riandara baba bariandara basadara baba baba. Kau mulai membuka mulutmu pada saat ini dalam nama Yesus. Saya berdoa Engkau mencurahkan Roh-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Kau berkarya membuka hati setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan pengurapan ini dan kuasa ini mengalir dalam setiap pribadi anak-Mu dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap pribadi kami pada saat ini. Oh, bersuaralah, bernyanyi dalam nyanyian yang baru, roh yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan bahasa yang baru pada saat ini dalam nama Yesus. Uriandara bakara manara masadara babariandara base. Uriandara bakara basadara bakara bariandoro bokora baba bariandai. Oh, buka mulutmu semuanya. Buka hatimu di depan Tuhan. Hidiriandara basadara bariandoro bokoriandara baba bariandai. Oriandara basediandara bakara bariandoro boriandara babariandai. Oriandara basidiandara bakara basederiandoro boriandara bariandara baba babai. Oriandara basadara bariandoro boriandara bakara bariandoro boriandara bakara baba babariandai. Hiriandoro boriandara bakara bariandoro bokoro boriandara bakara baba babai. Oriandara basadara bakara bariandara bakara batara bariandolo bokoro boriandai. Oriandara basadara bokoro boriandolo basadara bariandolo boriandara baba babai. Yes, angkat suaramu di depan Tuhan. Kau buka mulutmu di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Oh, dalam nama Yesus pada hari ini. Oh, yes, God, Kau membuka mulutmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, God, yes, God. Utara basatara mantolo bokoro bokoriantara basatara baba. Oriandara bahara basadara bakara bariantoro boriantara baba baba baba. Ora bakara basadara bar dengan suara yang nyaring, dengan suara yang nyaring. Semua dengan suara yang nyaring, sehingga telingamu boleh mendengarnya saat ini. Oh, saudara bakara mantirian cara baba bariantara baba baba baba. Ora bakara basadara bakara batoro bokoro bosatara baba baba baba. Oriantara basakara batala bakoro boriantara baba. Ora bakara basadara bakara basadiriantoro bakara bakara batara basada. Oriantoro bosakara baba.
Urian Saraban Sandara Basakara Bakorobo Korobo Sante. Iriandara Basadara Bakara Batara Baba. Yes, God Kuraba Haba Bakara Baba. Yes, God, yes, God, yes, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sudah berbahasa roh, engkau angkat tangan tinggi-tinggi di depan Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, engkau angkat tangan tinggi-tinggi di depan Tuhan pada hari ini. Semua yang sudah berbahasa roh, engkau angkat tangan tinggi-tinggi di depan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, God, yes, God. Kurabakara basakara baba baba. Kuriandala basakara bakara bas. Mari mengalir pada hari ini Roh Kudus. Ora bakara mantala basakara bakara basakara bakara basidiriantara baba baba. Ora bakara mantolo bosakara batara baba baba. Yes, God. Yes, God, yes, God, yes, God. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudusnya sedang melayani setiap pribadi kita. Kuraba sadara mandala basidian tolobo sokoraba baba. Oriandara bakara manolo mondara mantara basakara baba. Ilian torobo koraba kara mantala bakorobo koraba sakara baba. Yes, God, yes, God. Koraba koramantala basakora baba baba. Koraba sakara bakorobo talaba kara batala baba. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Kuraba sakara baba. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Yes, God. Yang terakhir pada hari ini. Yes, God. Bagi yang sudah berdoa dalam bahasa roh, mari kau teruskan di rumahmu. Engkau harus mempraktikannya sehingga dia menjadi gaya hidup. Engkau bangun pagi, engkau mulai berbahasa roh. Kau di bilik mandi, kau di tempat kerja, engkau berbahasa roh. Engkau bermain, engkau berbahasa roh. Engkau mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, terus menerus di depan Tuhan. Tetapi sebelum saya meninggalkan mimbar ini, saya hanya meresponi apa yang Tuhan mau sampaikan. Yang terakhir adalah, jika engkau pada hari ini, engkau perlu sangat doa. Engkau memerlukan doa. Boleh kau angkat tangan di depan Tuhan pada hari ini, dan engkau tampil ke depan ini pada hari ini. Jika engkau berkata, Tuhan, saya perlukan lawatan Tuhan. Saya perlukan lawatan Tuhan. Ini yang ada di hati saya. Kalau ada, kau datang ke depan ini pada saat ini. Saya mau mendoakan Anda pada hari ini. Kau mengambil langkah iman. Kau datang ke depan ini, kau berkata kepada Tuhan, Tuhan jamah hidup saya. Tuhan sentuh hidup saya kembali. Saya perlukan lawatanmu, saya perlukan jamahanmu. Oh Roh Kudus, kau lakukan sekali lagi Tuhan. Jamah setiap pribadi anak-anakmu pada hari ini. Oh jamah di hati yang paling dalam, sentuh di hati yang paling dalam. Oh pulihkan di dalam hati mereka Bapa di sorga, mendapat jamahan dan kasih-Mu. Lawatan yang terdalam engkau pegang, kau sentuh hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh yes, God. Yes, God. Pada hari ini, engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau mau peneguhan daripada Tuhan. Sekali lagi di depan Tuhan. Jika itu engkau pada hari ini, engkau angkat tangan di depan Tuhan. Kau berkata kepada Bapa, Tuhan, saya mau peneguhan semula. Saya mau hidup saya diteguhkan. Saya mau hati saya diteguhkan. Saya tidak mau bimbang lagi tentang keselamatan. Tapi pada hari ini, hidup saya diperbaharui. Hidup saya diperteguhkan oleh Tuhan. Mari kau angkat tangan di depan Tuhan, dan ikut saya berdoa pada saat ini. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, saya merendahkan diri. Saya mendengar firman-Mu.
pada hari ini saya merendahkan diri, mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Ampuni dosa saya, pelanggaran saya, semua yang saya lakukan, perbuatan, tingkah laku, dan perkataan. Ampuni saya. Pada hari ini saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya. Mulai hari ini, mari Roh Kudus berkaryalah dalam hidup saya, mempelajari firman-Mu, membaca firman-Mu setiap hari, dalam nama Yesus. Amin. Kau angkat tanganmu di depan Tuhan sekali lagi, dan terimalah berkat daripada Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus saya memberkati setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Diberkatilah engkau di kota-kota, diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah segala pekerjaanmu, segala perbuatanmu. Diberkatilah suami, diberkatilah istri. Diberkatilah segala apapun yang kau lakukan pada hari ini. Dan keluargamu dilindungi. Semua usahamu, perniagaanmu, bisnismu, semua yang kau lakukan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan engkau janjinya. Tuhan membangkitkan engkau semula yang belajar, engkau mendapat keputusan yang terbaik. Dan Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagimu. Jika engkau belajar dalam kursus tersebut, Tuhan pasti akan memberikan pekerjaannya bagimu. Pada hari ini saya deklarasikan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memberikan persembahan perpuluhan dan janji iman kami kepadamu. Engkau memberkati secara online maupun secara pribadi, kami berikan kepadamu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Engkau memberkati semua pemberian ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih pada hari ini Roh Kudus. Kau lakukan pekerjaanmu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi, kami memberikan segala hormat, segala kemuliaan, segala syukur itu kepunyaan-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mengatakan amin, amin, haleluya, haleluya, yes God.